Oke, Pionir, betul banget gitu ya. Kenapa harus buru-buru mainnet kalau dipikir-pikir ya? Toh ini saat ini pun kalau yang sudah termigrate koinnya kan bisa dipakai teman-teman ya. Kadang bisa barter barang dan bahkan ada yang memang eh, ditukar dengan uang fiat ya, dengan rupiah teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita pikir-pikir, ngapain open mainnet buru-buru ya? Atau saat ini memang sudah bisa digunakan, dan lebih-lebih lagi mungkin kalau open minded sekarang masih banyak orang atau penyu yang memang tidak akan bisa menikmati teman-teman proses dari mainnet ini ya, karena jangankan untuk open mainnet, mereka untuk lolos KYC dan untuk koinnya termigrasi pun saat ini masih belum ada perkembangan ya. Jadi sebetulnya yang harus kita desak nih ke core team bukan masalah open mainnet kalau menurut saya saat ini adalah bagaimana proses KYC ini makin masif dan koin yang termigrasinya pun makin banyak ya. Karena saya sendiri pun mengalami sedikit kendala, ternyata sudah 4 bulan ini teman-teman koinnya belum dimigrasi juga ya. Jadi percuma open mainnet juga karena kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin open mainnet itu sangat diharapkan oleh orang-orang yang memang dia sudah lolos KYC, saldonya sudah termigrasi dan pokoknya sudah siap gitu ya. Itu baru mungkin mereka sangat mengharapkan open minded. Bagi para pionir yang belum lolos KYC dan belum termigrasi, sebetulnya open minded kalau boleh jujur ya antara diharapkan dan tidak teman-teman ya. Karena walaupun diharapkan dan taruhlah open minded terjadi, tentu yang belum lolos KYC dan belum dimigrasi ya tidak bisa ngapa-ngapain, percuma gitu ya, karena nggak bisa digunakan kan koinnya, walaupun memang itu sebetulnya memang tolak ukur keberhasilan dari project ini gitu ya. Tapi kita ambil nilai positifnya, kalaupun toh ini open mainnet-nya diundur lagi dan bahkan mungkin kita tidak tahu kapan akan open mainnet, sebetulnya ini memberikan kesempatan kita nih ya, para pionir yang belum lolos KYC dan koinnya belum dimigrasi ini untuk segera mencari solusi gitu ya, gimana agar kita ini dapat segera lolos KYC dan dimigrasi koinnya teman-teman ya. Jadi sebetulnya poin pentingnya adalah menurut saya justru kita harus segera mendorong, kita harus memviralkan gitu ya ke core team ini bagaimana supaya proses KYC ini makin masif, makin banyak pionir yang lolos KYC gitu ya, dan makin banyak pula koin yang dimigrasi baru. Open mainnet ini mungkin akan diharapkan oleh semua pionir gitu ya, tidak hanya oleh segintir orang yang memang sudah lolos KYC. Oke teman-teman, intinya kita ambil positif saja, sebetulnya ini peluang dan kesempatan bagi kita semua nih pionir yang belum lolos KYC dan belum dimigrate ya. Ini memberikan kita sedikit waktu lagi untuk segera menyelesaikan mainnet checklistnya ya sebelum open mainnet gitu ya. Karena percuma saja kalau open mainnet pun kalau kita tidak bisa apa-apain gitu ya. Ya buat apa gitu ya, kita tidak bisa ikut menikmati selayaknya orang yang atau yang sudah lolos KYC dan selayaknya orang yang sudah dimigrasi koinnya. Kalaupun untuk open minded ya mereka bisa menggunakannya secara bebas gitu. Kalau kita jangankan untuk open minded ya, untuk belanja, untuk lolos KYC pun dan koinnya dimigrasi pun kita belum sampai ke sana gitu teman ya. Jadi sebetulnya yang harus kita dorong adalah ke core team ini harus kita desak gitu ya, ke bagaimana caranya ini problem KYC ini teman-teman ya. Nah, bagaimana nih supaya cepat dapat diselesaikan gitu ya. Jadi sebetulnya harus kita desak adalah ini teman-teman, percepatan KYC dan percepatan migrasi ya. Ini baru menurut saya ini akan semakin merata, akan semakin adil gitu kita semua ya. Karena kalaupun open minded tapi masih banyak orang yang belum dimigrate dan apalagi belum lolos KYC ya percuma teman-teman, hanya segelintir orang saja yang mungkin bisa menikmati dari adanya open minded tersebut. Jadi intinya ayo kita dorong semua nih ke core team supaya ya problem KYC ini segera lekas diselesaikan gitu ya. Diusahakan lagi ada mungkin teknologi atau cara baru nih supaya yang lolos ini makin banyak. Gimana caranya ya, selain dengan validator gitu ya, juga mungkin kita harus cari solusi juga nih ke core team bagaimana supaya koin yang lolos KYC ini koinnya ya tidak terlalu lama untuk dimigrate gitu ya. Ini teman-teman ya, saya pun ini hampir udah 4 bulan ini ternyata memang belum dimigrate juga ya, otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun di unclosed mainnet kita tidak bisa coba barter barang. Mungkin ada teman juga saya yang memang dia jual beli koin ya,
dia beli jual koinnya dengan rate tertentu. Memang dia bilang sudah dapat 6 juta katanya bang dari jual koinnya. Mungkin sudah banyak koinnya, sudah dimigrate, dia jual sebagian ya. Oke teman-teman ya, itu intinya menurut saya saat ini kita fokus saja ke percepatan KYC dan percepatan migrasi, itu yang paling penting. Karena open minded pun percuma kalau ya kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati gitu ya, pionir yang sudah lolos dan sudah dimigrate saja yang bisa menikmati open minded. Kita gimana nih? Jadi sebetulnya fokus kita nih harus kita kerahkan nih ya, bagaimana caranya nih core team ini menyelesaikan problem KYC dan migrasi ya. Oke teman-teman ya, itu aja informasinya, mudah-mudahan sedikit memotivasi kita semua untuk terus berkontribusi, dan jangan lupa untuk dukung juga channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya tidak ingin memberikan sesuatu informasi yang terlalu wow gitu ya, sesuai fakta saja ya. Faktanya ya ngapain open minded kalau toh kita tidak bisa menggunakan koin kita gitu ya nanti di open minded. Tentunya kita harus fokus dulu nih ke lolos KYC dan ke migrasi. Sekian, terima kasih. Salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.